Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian semester genap dengan materi teorema Pitagoras. Ini bisa dilihat ya kisi-kisinya. Ada 7 soal yang keluar di ujian semester genap. Yang pertama, kisi-kisinya itu menentukan hubungan yang berlaku pada teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor pertama. Hubungan sisi dari segitiga siku-siku pada gambar berikut adalah, ini maksudnya gambarnya ini ya, gambar di bawah. Ini ada pilihan jawabannya. Sekarang kita perhatikan segitiganya. Segitiga ini siku-sikunya ada di A, di sudut A. Berarti di sini diketahui sisi siku-sikunya adalah sisi C sama sisi B. Sedangkan sisi A ini berada di depan sudut siku-siku. Artinya sudut A ini adalah ada sisi miring. Sebagaimana yang telah kita pelajari, hubungan sisi dari segitiga siku-siku itu sendiri yaitu apa hubungannya? Ada yang masih ingat? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi apa? Siku. Ya. Berarti kalau dari soal ini dapat kita tulis apa yang bisa kita tulis di sini? Sisi miringnya itu A. Kuadrat sisi miring sama dengan sisi siku-sikunya tadi kan sisi B sama sisi C. Berarti kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat. Sehingga dari soal ini jawaban yang benar adalah poin C. Ya. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Ini sama seperti nomor 1 tadi. Hubungan sisi segitiga siku-siku pada gambar yang ditunjukkan ini. Ini berarti sisi miringnya ada di depan sudut siku-siku. Berarti R kuadrat. Sama dengan sisi siku-sikunya yaitu P sama Q. Jadinya bisa kita buat P kuadrat tambah Q kuadrat. Atau bisa kita balik P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini berarti pilihan jawaban yang benar adalah nomor A. Oke, selanjutnya kita ke kisi-kisi nomor 2 ya. Ini menentukan bilangan-bilangan yang merupakan bilangan triple Pitagoras. Kita lihat ke bawahnya. Nah, ini panahnya ya. Ini contoh soalnya. Nampak ya di sini. Nah, ini nampak di sini. Dari 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras adalah. Nah, ini ada bilangan-bilangannya nih. Kita cek lagi. Di sini untuk mencari soal ini, bilangan triple Pitagoras kan berlaku hubungan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Cek sebagai sisi miringnya yaitu ini ya. Berarti ini 15 sebagai sisi miring. Nah, berarti berlaku hubungan seperti tadi. 15 kuadrat sama dengan 13 kuadrat tambah 9 kuadrat. Ini belum tentu ya, ini masih pertanyaan. Apakah sama? Ini 15 kuadrat, hasilnya berapa? 225. 13 kuadrat itu sama dengan 169. Kemudian ini 9 kuadrat sama dengan 81. 225. Ini hasilnya 169 tambah 81, hasilnya 250. Beda ya? Berarti ini bukan, ini enggak sama. Berarti ini bukan merupakan bilangan triple Pitagoras. Kita lihat yang kedua. Di sini bilangan sisi terbesarnya itu sama juga, yaitu 15. Berarti kita cek 15 kuadrat apakah sama dengan 12 kuadrat tambah 7 kuadrat. Ini tadi berapa hasilnya? 225, kemudian ini 144.
12 kuadrat tambah 7 kuadrat, itu 49. Maka hasilnya, ini 225 tetap, ini 193. Beda ya, berarti ini juga bukan merupakan triple Pitagoras. Kemudian yang berikutnya, oke, kita cek yang berikutnya. Yang berikutnya ini bilangannya. Berarti ini yang menjadi sisi miring untuk dicek yaitu 25. 25 kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. Berarti 25 kuadrat itu sama dengan 625. 24 kuadrat itu 576 ya. Dikasih tahu kalau salah. Ini berarti jadinya 100. Hasilnya ini 676, sebelah sini 625. Ini beda ya. Ini nggak sama, berarti ini juga bukan merupakan triple Pitagoras. Kita lihat yang berikutnya. Ini 17. Berarti ini yang terpanjang. Jadinya berarti 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Hasilnya 17 kuadrat itu berapa? Masih ingat? 289. Kemudian ini 225 tambah 64. Ini hasilnya berarti ini 289. Ini 289. Jelas ya? Sama ya, kiri sama kanan ya. Maka yang inilah yang merupakan bilangan triple Pitagoras. Sehingga jawaban yang benar adalah yang ini. Oke, selanjutnya kita ke kisi-kisi nomor 3, yaitu menghitung panjang hipotenusa jika panjang sisi siku-siku diketahui. Hipotenusa itu yaitu sisi miring ya. Kita lihat di sini contoh soalnya. Ini ada 2 contoh soal yang saya lampirkan. Kita lihat yang pertama. Ini. Diketahui sisi siku-siku dari segitiga ABCD seperti terlihat pada gambar berikut. Maka panjang sisi miring segitiga tersebut adalah, ini sisi siku-sikunya yaitu ada 6 sama 8. Berarti sisi miring seperti tadi ya, C kuadrat sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 36 tambah 64 sama dengan 100. Nah, ini masih C kuadrat. Berarti kalau C-nya aja akar 100. Akar 100 yaitu 10. Maka jawaban yang benar pada soal nomor ini, kisi-kisi ini adalah 10. Kemudian kita lihat lagi ke bawahnya. Ini. Diketahui, di sini ya, diketahui sisi siku-siku dari segitiga ABCD seperti terlihat pada gambar berikut ini juga. Ini sama seperti tadi. Sisi miringnya di sini kita misalkan sebagai X. Berarti X kuadrat sama dengan siku-sikunya itu 12 sama 5 ya. Berarti 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Menjadi 144 tambah 25. Sama dengan 169. Ini masih X kuadrat. Berarti kalau X-nya saja yaitu akar dari 169, yaitu 13. Maka panjang sisi miringnya adalah 13. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita ke kisi-kisi yang berikutnya. Kisi-kisi nomor 4. Menentukan salah satu panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui. Kita lihat contoh soalnya. Kita lihat arah panahnya ya, berarti di sini. Nah, ini contohnya. Ini bisa kita lihat segitiga ABC siku-siku di titik A. Diketahui panjang sisi miring BC. Ini BC nih. BC itu sama dengan 10, kemudian AB sama dengan 6. Yang ditanya adalah panjang AC. Hitunglah panjang sisi AC. Ini sama juga seperti yang tadi kita kerjakan. Nah, ini di sini. Nah, berarti ini kita misalkan sebagai X. Jadinya sisi miringnya 10 ya. 10 sebagai sisi miring. Berarti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah X kuadrat.
Nanti jadinya ini 100, ini 36 tambah X kuadrat. Sehingga X kuadrat itu sama dengan 100 dikurang 36. Berapa? 64. 64 berarti X kuadrat. Ctrl Z. 64 sama dengan X kuadrat. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Akar dari 64 yaitu 8. Baik, selanjutnya kita ke kisi-kisi yang terakhir pada hari ini, yaitu tentang menentukan jenis segitiga jika ukuran panjang sisinya diketahui. Nah, ini jenis segitiganya. Kita lihat contoh soalnya ya, ini contoh soalnya. Kita bisa dulu. Nah, ini diketahui sisi dari suatu segitiga adalah 7 cm, 24 cm, 29 cm. Maka segitiga yang terbentuk dari pasangan sisi-sisi tersebut adalah A. Segitiga sama kaki, B. Segitiga siku-siku, C. Segitiga lancip, D. Segitiga tumpul. Nah, untuk menentukan jenis segitiga yang dibentuk oleh sisi yang diketahui ini, maka harus kita ingat konsep jenis segitiga. Kita lihat, misalkan ya, ini segitiga siku-siku, ini siku-sikunya, sisi A dengan sisi B, kemudian ini sisi miringnya. Nah, ini konsepnya. Jika kuadrat sisi miring itu lebih besar atau lebih dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka kuadrat ya, segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Nah, kemudian jika sebaliknya, jika sisi miringnya itu lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga lancip. Seandainya sama, itu sama dengan yang materi yang kita pelajari di soal-soal sebelumnya. Jika sama, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Baik, ini kita tes. Sebelah sininya sisi miringnya 29 kuadrat. Kemudian sebelah kanannya 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. 24 kuadrat itu sama dengan 576 ditambah 49. Hasilnya adalah 625. Ini 29 kuadrat itu sama dengan berapa? 841. Nah, berarti ini tandanya di sini apa tandanya? 841 itu lebih dari 625. Maka segitiga yang dibentuk adalah segitiga tumpul. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah D. Oke, kita padahi dulu untuk hari ini. Untuk kisi-kisi selanjutnya, ada 2 kisi-kisi lagi yang belum terbahas. Akan kita bahas pada video-video berikutnya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.